saling menasihati di antara kita, karena namanya manusia ya, tempatnya lupa dan perlu untuk diingatkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Demi masa sungguhnya seluruh manusia dalam kerugian. Ya, semua manusia, lelaki, wanita, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Semuanya dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, dan mereka saling berwasiat untuk melakukan al-haq, kebenaran, dan saling berwasiat untuk bersabar. Maka barang siapa yang memiliki empat sifat ini, beriman, beramal saleh, saling berwasiat dalam kebaikan, dan yang keempat saling berwasiat dalam kesabaran, maka dia adalah orang yang bebas dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Nabi SAW, al-mu'min mir'at al-mu'min. Seorang mukmin kaca bagi mukmin yang lain. Kaca, cermin bagi mukmin yang lain. Jadi kita ini adalah kaca bagi saudara kita. Kenapa? Kita tahu kebaikannya, keburukannya, karena sekarang kita cermin. Dia sendiri terkadang tidak tahu. Maka untuk dia tahu, dia harus dengar dari kita. Maka Rasulullah SAW ingatkan, Anda jadi seorang mukmin yang baik, berusaha dengar dari kawanmu, karena kawanmu cerminmu. Karena kalau kita lihat kaca kalau kita bercermin, dia tidak akan menutupi apa-apa. Keburukan, ketampanan, keburukan, ada jerawat, ada ini semua kelihatan di depan kaca kita. Ada tai lalat, ada ini, ada kutil, semua kelihatan di cermin. Ya, cermin tidak bohong. Maka ini isyarat juga bahwasanya seorang kawan sejati, ya, seorang mukmin sejati benar-benar jadi cermin dan tidak menutup-nutupi. Saudaranya salah, dia biarin saja, dia enggak mau kasih tahu. Padahal dia sudah lihat saudaranya kesalahan. Kenapa kau tidak kasih tahu? Kalau kasih tahu nanti dia ngambek, dia marah, ya udah biarin aja. Ini enggak benar, itu bukan kawan yang sejati. Kawan yang sejati dia cermin, ya. Kata Nabi, al-mu'min, di antara ciri-ciri seorang mukmin, dia adalah cermin bagi saudaranya. Apa maksudnya cermin bagi saudaranya? Yaitu dia tahu kesalahan saudaranya dan dia kasih nasihati. Dia kasih tahu. Itu baru teman yang benar. Adapun dia cuek aja, ada nanti dia marah, nanti dia ngamuk. Dia tidak berusaha. Temannya salah, iya, dia tidak tegur. Maka dia bukan seorang mukmin. Justru dia berkhianat, membiarkan saudaranya terjerumus dalam kekurangan, dalam kesalahan, dan dia biarkan saja. Ustaz, tadi kalau saya tegur dia marah-marah, itu resiko, tapi tegur yang baik. Bagaimana cara tegur yang baik? Kata Syekh Utsaimin misalnya begini. Kau bilang, Masya Allah akhi, ente akhlaknya baik, ya, cuma ada kekurangan. Seandainya kau perbaiki kekurangan itu, kau lebih sempurna lagi. Contoh begitu ya. Apa kekuranganmu? Kau pelit. Kita jalan terus nggak pernah traktir. Saya jujur saja nih, saya cermin bagi engkau. Maksud saya, jadi justru kalau teman kita lagi punya kesalahan, saatnya kita tegur, jangan kita biarkan. Terserah dia mau ngomong apa. Mungkin dia sering, ada sebagian kawan, terus terang saya dengar cerita, dia nggak bisa negur. Kesalahan di depan mata. Kenapa? Dia pernah dibaiki sama kawan tersebut. Sehingga kawannya tersebut pernah memberikan dia hadiah misalnya. Terus kawannya salah. Dia nggak pernah ditegur. Diam. Saya tanya, apa sih hadiah dikasih? Sampai nggak bisa ngomong. Dikasih handphone, Ustaz. Oh, dikasih handphone sudah nggak bisa ngomong. Apalagi dikasih istri. Waduh. Ini kasih handphone sudah nggak bisa ngomong. Ya, justru dia baik sama ente. Dia pernah kasih Anda HP. Maka Anda justru berbuat baik sama dia, tegur kalau dia punya kesalahan. Bukan itu sogokan untuk membuat Anda diam, tapi itu adalah kebaikan yang Anda ingat untuk mengingatkan dia. Itu baru Anda dikatakan mukmin yang sejati, karena mukmin sejati adalah cermin bagi saudaranya. Bukan bercermin kemudian dikotori. Jadi yang borok-borok dikasih amplas sehingga kelihatannya jerawat-jerawat enggak kelihatan. Ya enggak benar. Itu cermin palsu namanya. Maka ini peringatan bahwasanya seorang mukmin mau menasihati saudaranya dan seorang mukmin mau dinasihati. Ini hadis luar biasa. Seorang mukmin siap menjadi cermin dan seorang mukmin siap bercermin. Saya ulangi. Seorang mukmin siap menjadi cermin dan orang mukmin siap untuk bercermin. Yang jadi masalah, banyak orang tidak siap untuk bercermin.
tidak mau menerima kenyataan. Dinasihati marah-marah. Sombong, angkuh. Kalau ada cermin datang, cerminnya dibanting, repot. Sehingga akhirnya apa? Tidak ada yang menasihati dia. Dia mau sombong, dia mau angkuh, mau ngomong sembarangan, orang cuek, sudahlah, dia enggak bisa diomongin. Itu musibah bagi orang seperti itu. Kalau sampai Anda sudah sampai pada derajat, kalau diomongin tidak mau dengar, itu musibah. Orang datang cuma kipas-kipas, oh iya benar, ente kipas-kipas, kasih duit ya kipas-kipas. Enggak ditegur sama sekali, mati musibah di akhirat. Ya. Oleh karenanya setiap orang berusaha membuka dirinya siap untuk bercermin, artinya siap untuk diberitahu kesalahannya. Ya. Jangan dia memposisikan diri tidak menasihati orang, nasihati seakan-akan dia rendah sehingga dia selalu pasang diri melawan. Sampai kapan mau begitu? Ya, akhirnya kita tidak bisa lihat kekurangan kita. Orang bisa lihat. Kita punya pemikiran kita, tapi orang lain punya pendapat. Ya, jangan kita merasa dia selalu salah, saya yang benar terus, enggak. Saya ustaz, mau saya kiai, mau saya punya kesalahan. Saya terima, siapa mau dengar benar, ya oke, kita dengar. Minimal ketika dia negur kita, dia punya niat baik. Mungkin caranya penyampaian kurang bagus, itu kekurangan dia, tapi kita tahu dia niatnya baik. Kita kenal orang ini baik. Ya. Apalagi kalau dia pernah berbaik sama kita, maka jangan lupa kebaikannya. Justru kalau kita ingat jasanya, kita nasihati. Ya.